Pertanyaannya bisa nggak? Tadi saya katakan yang pengambilan keputusan itu adalah pimpinan. Kalau bawahan atau bukan pimpinan bisa nggak ambil keputusan? Coba Penado, bisa nggak? Cepat, cepat jawabnya, cepat. Cepat, cepat, cepat. Bisa nggak bawahan ngambil keputusan? Fernaldo, cepat jawab. Masa nggak dengar Ustaz? Ada, makanya diperhatiin. Tadi kan saya sebutkan bahwa ingat salah satu tugas pemimpin adalah melakukan pengambilan keputusan melalui proses pengambilan keputusan di dalam sebuah rapat atau meeting. Nah pertanyaannya, bisa nggak itu bawahan atau yang bukan pimpinan mengambil keputusan? Cepat, cepat Fernando. Jokowi, cepat sedikit. Tugas pemimpin memberikan eh pem- tugas pemimpin memberikan tugas pada bawahannya yang kan dikerjakan oleh bawahannya. Coba kamu jawab Ina. Bisa nggak bawahan mengambil keputusan di dalam perusahaan atau organisasi? Nggak bisa, Sir. Karena Kenapa? itu kan udah punya tugasnya masing-masing. Hmm. Habis itu kan apa yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan, Sir. Kamu Cindy? Apa, Sir? Cindy, coba Cindy. Itu bisa ya, bisa. Bawahan itu mengambil keputusan. Itu disebut dengan itu disebut dengan apa namanya? Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Itu dilihat dari segi kadar masalahnya. Ya. Suara saya kedengaran? Sar, maaf suaranya nggak kedengeran. Berarti kamu budak kali. Itu suaranya didengar jadi dua, Sir. Nah, ini udah dengar. Ini udah dengar. Ini udah dengar, udah dengar. Sudah. Belum. Ada yang belum, Sir? Jaringan ini. Ini udah dengar? Udah. Oke. Keputusan itu boleh diambil oleh bawahan. Namanya pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Jadi intuisi ini dilakukan oleh bawahan apabila kadar masalahnya itu ringan di perusahaan dan tidak mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Boleh bawahan itu mengambil keputusan. Umumnya pemimpin mengambil keputusan apabila kadar masalahnya itu berat. Ya. Jadi kalau kadar masalah berat itu pada saat proses pengambilan keputusan itu pimpinan melibatkan bawahan. Kalau pemimpin melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, ini menghilangkan kesan bahwa pemimpin itu adalah diktator. Gitu ya. Jadi boleh mengambil keputusan dan tugas terbesar dan terberat pemimpin adalah mengambil keputusan pada saat situasi sedang darurat. Ya, itu ya. Jadi kemampuan seorang pemimpin akan benar-benar teruji pada saat dia harus mengambil keputusan yang mana keputusan itu akan menjadi penentu
kelangsungan hidup perusahaan pada saat kondisi perusahaan mengalami darurat. Itu ya. Itu tadi tentang keputusan. Oke, lanjut Fernando. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, cepat Fernando. Coba kamu aja jawab Ina yang baca. Yang nomor 2 apa? Aduh, bentar ya, Sir. Memotivasi anak buah atau bawahan. Apa? Ulangi, Seorang nggak dengar. pemimpin memotivasi anak buah atau bawahan. Terus. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi serta menginspirasi bawahan sehingga bawahan mampu meningkatkan semangatnya selama ini menjalankan tugas seperti yang diinginkan oleh pemimpin. Oke, memotivasi bawahan. Tapi sebelum saya jelaskan, ini kayaknya perlu saya tegur ini ya. Pertama, selama jam kuliah tidak ada yang keluar masuk di Google Meet ini. Karena kalau keluar itu materi ketinggalan. Satu. Yang kedua, itu Cindy, kamu ngapain Cindy? Cindy. Itu kamu ngapain? Kamu ngapain Cindy? Cindy, kamu ngapain? Kamu Cindy ngapain? Cindy, kamu di mana itu? Halo Sir, aku nggak kedengaran dari tadi. Ya gimana mau kedengaran? Kamu dari chat tadi situ saya perhatikan mondar-mandir. Apakah suaranya kecil itu? Itu kamu fokus dulu kuliah, kamu jangan mondar-mandir ke sana kemari. Terus ini di grup ini banyak kali yang keluar masuk, saya lihat kuliahnya. Gimana kuliah kayak gini? Jangan ada yang keluar dari Google Meet pada saat jam kuliah sedang berlangsung. Ini ketua kelasnya pun keluar juga. Jangan ada yang keluar satupun. Yopina catat nama-nama yang ada di absensi dengan di grup ini. Kalau ada yang tidak ada di grup tapi namanya di absensi, kamu catat, kirim japri ke saya. Terus kalau ada lagi Itu yang tadi Luis barusan ke lab sendiri. apa? Ke lab sendiri apa Junnya, Sir? Kamu cek itu siapa lagi yang keluar dari Google Meet pada saat jam kuliah. Terus nama yang ada di Oke, Sir. absensi tapi tidak ada di Google Meet ini, catat namanya, kirim ke japri saya. Ini Oke, nggak Sir. betah nih keluarnya. Bolak-balik saya perhatikan keluar masuk. Gimana kuliah kayak gini? Kalau kuliah tatap muka habis kalian saya buat kalau kayak gini caranya. Saya nggak kedengaran Sir. Jaringan itu ada gangguan cuaca. Itu ada gangguan cuaca karena hujan lebat, jadi ada gangguan jaringan. Yang lain kayaknya dengar lah, ada yang dengar ada yang enggak nih, jadi pada lokasi tertentu aja. Nah ini baru lagi keluar ini quickly. Catat itu semua yang keluar itu. Nah, tentang motivasi ini tujuannya untuk memberi dorongan kepada bawahan ya untuk mau melakukan operasional sesuai dengan bidangnya gitu ya. Motivasi. Jadi kalau kalian misalnya punya bawahan, kalian memotivasi dalam bentuk apa? Angelin, jangan ngobrol. Kalian kalau misalnya punya bawahan, kalau untuk memberi motivasi kepada bawahan itu dengan cara apa biasanya? Coba kamu Angelin. Bagaimana cara kamu memberi motivasi kepada bawahan? Cara memberi motivasi kepada bawahan, bagaimana? Coba kamu Angelina.
dengan cara kayak kasih reward sister. Contoh dia sudah menyelesaikan pekerjaan dia dengan bagus. Dan misalnya tugas ini punya deadline dan diselesaikan dia sebelum tanggal deadline yang dikasih. Terus? Jadi dikasih reward gitu, sir. Gitu. Itu dari saya. Jadi kalau misalnya gini contoh, kamu punya karyawan, kamu misalnya punya bawahan, kamu kasih perintah ke dia, selesai kamu bayar, gitu jadinya. Sir, suaranya nggak kedengaran, sir. Astaga, jadi gimana mau dibilang nih? Kalau seperti itu caranya, berarti setiap kali kamu kasih perintah, terus kamu kasih uang, kasih perintah, kasih uang. Gitu. Kasih rewardnya bukan berbentuk uang aja, sir. Dengan cara apa? Dan reward itu dikasih kayak misalnya reward tahunan gitu, sir. Selain itu apa kira-kira yang tidak memakan biaya tetapi bisa sering dilakukan? Yaitu memberikan pujian. Ya, jangan sedikit-sedikit dikasih uang, jangan sedikit-sedikit kasih kompensasi ini itu. Nanti kamu yang tumpur. Ya, biasakan itu pemimpin memberikan pujian kepada bawahannya. Jadi dengan pujian itu menjadi motivasi bagi bawahan. Ya, paham ya? Jadi dari pujian itu bisa menjadi motivasi bagi bawahan. Ya, paham? Oke, Yopina lanjut yang ketiga. Lanjut Yopina yang ketiga. Ya, sir. Bentar. Sebagai sumber informasi. Pemimpin dalam hal ini bertindak sebagai sumber informasi karena pemimpin merupakan tempat bertanyanya bawahan apabila mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pemimpin dituntut untuk kaya akan sebuah informasi sehingga mampu memberikan solusi kepada bawahan ketika mengalami suatu kendala. Ya, itu di organisasi manapun, baik di pemerintahan maupun di swasta, pemimpin itu adalah gudangnya informasi. Ya, pemimpin adalah gudangnya informasi. Informasi dengan data itu beda ya. Kalau data itu yaitu sifatnya mentah, berisi fakta yang belum diolah dan belum layak dikonsumsi kepada publik. Kalau informasi itu kumpulan data yang sudah diolah dan sudah bisa menjadi konsumsi publik. Gitu ya. Jadi segala informasi itu pemimpin gudangnya informasi. Dan makanya kalau misalnya rekanan perusahaan dari eksternal, apakah mitranya di swasta atau di pemerintahan dan lain-lain, itu mereka untuk mendapatkan informasi langsung kepada pimpinannya. Ya, karena informasi dari pimpinan itu dianggap sebagai sumber yang terpercaya. Apalagi berkaitan dengan kerjasama misalnya, ya. Selanjutnya apa lagi, Yopina? Menciptakan keadilan. Pemimpin bertindak sebagai pencipta keadilan karena apabila seorang pemimpin tersebut tidak bersikap adil,
maka akan berdampak pada perpecahan dalam sebuah organisasi tersebut. Dalam menyelesaikan konflik yang muncul dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin hendaknya tidak berat sebelah sehingga tidak ada masalah dapat diselesaikan tanpa adanya dampak negatif yang berkelanjutan. Ya, adil ini maksudnya tidak berat sebelah. Atau bisa dikatakan adil ini maksudnya itu seimbang. Gitu ya. Jadi di sini pemimpin tidak boleh memihak antara bawahan yang satu dengan yang lain. Maka kalau ada keterpihakan, maka akan muncul yang namanya kecemburuan. Gitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan hubungan internal menjadi tidak harmonis. Gitu ya. Dapat menyebabkan konflik. Apalagi misalnya sudah ada konflik, pemimpin menengahi tetapi memihak, itu tidak boleh. Ya, harus seimbang pemimpin itu. Tidak boleh memihak. Harus netral. Gitu ya. Jadi kalau netral di sini pemimpin itu sama dengan mengayomi seluruhnya. Ya, di dalam ilmu manajemen, kalau di dalam kepemimpinan paternalistik, itu bawahan itu adalah anaknya pimpinan, maka perlakukannya seperti keluarga. Jadi tidak boleh memihak antara yang satu dengan yang lain, perlakuannya itu harus sama. Gitu ya. Jadi kalau ada konflik, jangan coba-coba memihak. Ini konfliknya makin luas nanti. Gitu ya. Karena efeknya nanti operasional perusahaan ini terganggu hanya gara-gara konflik internal. Hanya gara-gara pemimpinnya memihak. Gitu ya. Nanti setelah ini akan ada buat contoh kasus nanti ya. Selanjutnya apa? Jawabin. Sebagai seorang mediator. Pemimpin sebagai seorang mediator. Artinya pemimpin tersebut sebagai penengah dari sebuah konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi atau lembaga. Oke, itu tadi Munculnya konflik dalam sebuah organisasi tersebut biasanya disebabkan oleh perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan dalam organisasi. Otomatis dalam hal ini, seorang pemimpin haruslah mampu mengatasi konflik yang tengah terjadi, yaitu pemimpin menjadi seorang penengah atau sebagai seorang mediator. Ya, mediator itu asalnya dari mediasi, menengahi. Mediator itu orang yang menengahi. Ya, tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Pemimpin itu tidak boleh memihak, jadi harus menengahi. Harus seimbang, perlakuannya harus sama. Barusan tadi saya sebut ya. Jadi bisa jadi konflik itu disebabkan oleh pimpinan, belum tentu disebabkan oleh bawahannya. Kenapa? Salah satunya itu tadi, pemimpin di sini tidak bisa berperan sebagai paternalistik. Gitu ya. Di dalam perusahaan itu tidak ada namanya karyawan kandung atau karyawan tiri, itu tidak ada. Semua karyawan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari pimpinan. Kemudian perlakuan yang manusiawi. Itu ya. Sebenarnya kalau perlakuan ini banyak. Apakah perlakuan dalam bentuk pergaulan di perusahaan itu ya. Kemudian dari segi kompensasi, pelatihan dan lain sebagainya, itu harus sama perlakuannya. Ya. Lanjut. Lanjut, Yopina. Udah habis, Sir? Oh, udah habis. Oke.
Jadi dari beberapa poin tadi, saya mau kalian buat contoh kasusnya di perusahaan industri, ya. Itu berapa poin tadi itu Yopina? Ada 5 kalau nggak salah ya. Ada berapa poin totalnya? 5, Sir. Nah, 5 poin itu dibuat menjadi satu dalam contoh kasus di perusahaan industri, ya. 5 poin itu dijadikan satu buat contoh kasus di perusahaan industri, gitu ya. Kemudian itu masuk nilai supaya tidak ada copy paste, itu dikirim ke email saya, jangan ke grup WA ya. Nanti di grup WA nanti dicontek, di copy paste, dikirim ke email, alamat emailnya yang pernah saya kasih, gitu ya. Saya tunggu untuk apanya nih, videonya sampai sini dulu. Saya tunggu dan saya pantau.